Om Swastiastu, perkenalkan saya Made Safitra Kusuma Dewi, dokter muda bagian anestesi. Sebagai tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang preoperative medicine. Jadi preoperative medicine ini merupakan bagian dari perioperative medicine, di mana merupakan manajemen yang dilakukan sejak sebelum pasien masuk operasi. Pada fase ini dilakukan kunjungan oleh dokter anestesi untuk memastikan pasien berada dalam kondisi yang terbaik untuk dilakukan pembiusan. Tujuan dari preoperative medicine ini untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas selama operasi, serta untuk nantinya mengembalikan pasien setelah operasi ke fungsi yang diharapkan secepat mungkin. Serta juga untuk membangun rapport atau hubungan yang baik dengan pasien dan keluarga, sehingga ketika diberikan informasi dan edukasi, pasien dapat memahami sebaik-baiknya. Dan juga untuk menilai risiko perioperatif pasien. Di mana prinsipnya persiapan praoperasi yang baik akan memudahkan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi durante operasi dan meningkatkan keberhasilan pasca operasi. Untuk checklist yang diperiksa selama preoperatif meliputi identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa kerja dan kesimpulan dari penyulit yang ada pada pasien, rencana tindakan, hal-hal khusus yang harus dipersiapkan, dan yang paling penting informed consent. Untuk anamnesis, sangat penting untuk kita membangun rapport yang baik sehingga kita harus menunjukkan empati terhadap pasien dan keluarga pasien. Kita juga patut menanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu terutama sistemik, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosioekonomi, riwayat alergi obat, riwayat operasi dan pembiusan, dan pada wanita ditanya riwayat menstruasi, riwayat pembedahan sebelumnya, dan riwayat melahirkan atau partus. Lalu kita sesuaikan dengan kondisi pasien dan prosedur yang akan dijalani. Pada pemeriksaan fisik, yang diperiksa itu dari head to toe. Kita periksa secara menyeluruh, lalu kita periksa juga tanda vital dari tekanan darah, heart rate, respiratory rate, suhu, dan visual analog score. Pemeriksaan tambahan dilakukan sesuai diagnosa dan prosedur yang akan dijalankan. Lalu dilakukan juga pemeriksaan dasar pada kunjungan pre-op, itu berupa penilaian airway, paru, dan jantung. Untuk menilai airway, kita lakukan dengan Lehman Assessment Method. Yang pertama itu L. Kita lihat secara eksternal apakah ada trauma facialis, gigi incisor yang tinggi, rambut pada daerah muka, dan lidah yang besar. Lalu pada E itu kita lakukan pemeriksaan 332 atau distance dari incisor atas dan bawah itu 3 jari. Distance dari hyoid ke mentum itu 3 jari, dan dari kelenjar tiroid ke mulut itu 2 jari. Lalu M kita cek melempati skornya. Lalu kita lihat O-nya itu apakah ada obstruksi di sepanjang jalan nafas. Lalu terakhir yang kita lihat itu neck atau neck mobility. Untuk pemeriksaan fisik selanjutnya itu yang head to toe tadi kita lakukan secara sistematis dengan 6B. Yang pertama itu brain. Pada brain kita lakukan pemeriksaan Glasgow Coma Scale dengan komponen eyes, verbal, dan motorik. Lalu kita lihat pupil dari bentuk, ukuran, dan refleksnya, mini cognitive score untuk pasien-pasien geriatri, dan kondisi neurologis lainnya seperti apakah ada paresi, plegi, atau parestesia dari nafas kranialis, dan kekuatan motorik dari ekstremitas pasien. Lalu selanjutnya dilihat dari breathing. Yang pertama itu dilihat dari luar, inspeksi, melihat bentuk dada. Apakah ada bentuk dada pectus excavatum, yaitu dada yang masuk ke dalam, atau pectus carinatum atau pigeon's chest. Lalu kita lihat kesimetrisan dari gerak dada ketika inspirasi dan ekspirasi, dan melihat jejas ataupun kelainan bentuk lainnya yang mungkin terdapat pada dada. Selanjutnya lakukan palpasi untuk melihat fremitus dari kanan dan kiri, dan juga apakah ada krepitasi di sepanjang toraks. Lalu dilakukan perkusi dan dilihat apakah suaranya redup atau ada suara tumpul. Lalu dilakukan auskultasi, kita lihat apakah suara nafasnya berupa vesikular atau bronkial, dan apakah ada suara nafas tambahan. Dilakukan juga breath test atau breath holding test untuk melihat kapasitas dari kardiopulmoner pasien. Di mana pasien diminta untuk menahan nafas secara volunter. Dia akan dibilang normal jika dia dapat tahan nafas lebih dari 30 detik, dan dibilang diminished jika di bawah 20 detik.
Selain itu, pada breathing juga dilihat dari saturasi perifer menggunakan pulse oximetry. Selanjutnya dilihat komponen kardiaknya melalui blood. Itu pertama kita akan auskultasi dan palpasi pada daerah jantung. Kita dengar suara jantungnya, apakah ada suara jantung 1 dan 2, disertai suara abnormal berupa gallop atau murmur. Dan dilihat juga regularitas dari nadi dan kekuatan dari laju nadinya. Selanjutnya pada bowel, dilihat di daerah abdomen apakah inspeksi terdapat stroma atau produksi dari stoma atau drainnya, warna, volume, dan konsistensi jika ada produksi, dan apakah ada jejas atau distensi yang terlihat sepanjang abdomen. Pada palpasi dirasakan apakah ada defense muskular, nyeri tekan maupun McBurney-sign. Pada perkusi dirasakan apakah ada timpani atau suara peka, dan pada auskultasi dengar suara bising lutut dan usus dan bruit aorta. Selanjutnya yang dilihat adalah dari bladder, apakah ada nyeri ketok costovertebral angle, apakah dapat dipalpasi ginjalnya, dan dari produksi urin, dari warna dan volume dari produksi urin tersebut. Dan pada bone dan skin yang dilihat di sini adalah warna dan suhu dari akral. Kita periksa celah interspinosum, terutama untuk yang akan melakukan anestesi menggunakan spinal anesthesia, dan juga apakah ada fraktur di sepanjang ekstremitas maupun trunkus. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang yang mungkin dilakukan itu merupakan darah lengkap, pemeriksaan kimia, dan toraks, X-ray, EKG, CT scan atau MRI, dan pemeriksaan penunjang lainnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang biasanya tidak rutin diperiksa. Lalu setelah dilakukan sequence dari pemeriksaan tersebut, kita nilai American Association of Anesthesia Physical Status Classification dibagi menjadi 6 kelas. Dari yang pasien normal sampai brain dead patient, di mana yang dilakukan operasinya itu untuk mengambil organ untuk donor. Dan jika pada pasien-pasien emergency ditulis statusnya itu E. Jadi misalnya pasiennya itu ada severe systemic disease, maka ditulis 4E. Lalu selanjutnya pasien juga dilakukan nil per oral atau puasa dan juga diberikan premedikasi. Puasa pada pasien dilakukan selama minimal 6-8 jam sebelum operasi karena dapat menghindari atau menurunkan risiko regurgitasi dari isi lambung ke jalan nafas. Untuk aturan dari nil per oral sendiri itu, dari 8 jam, sebelum 8 jam, pasien masih boleh makan seperti biasa lalu dipuasakan selama 8 jam. 6 jam sebelum prosedur, boleh menggunakan susu formula atau susu ASI, lalu minuman seperti jus maupun susu berat, makanan yang ringan, dan permen-permen atau makanan ringan. Lalu kalau 4 jam sebelum operasi itu bisa diberikan ASI. Lalu 2 jam sebelum operasi itu pasien hanya boleh minum cairan yang tidak berpartikel seperti air putih. Lalu selanjutnya diberikan premedikasi. Premedikasi ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan pada pasien, memperlancar induksi selama anestesi dilakukan, mengurangi sekrensi kelenjar ludah, meminimalkan jumlah obat anestesi, mengurangi mual muntah pasca bedah, dan mengurangi isi cairan lambung untuk menghindari regurgitasi dan mengurangi refleks yang membahayakan. Pada pasien-pasien emergensi, NPO dinilai dengan melakukan pemeriksaan ampel yaitu last meal, di mana dioptimalkan dengan pemberian premedikasi karena jika pasien tidak sadar ketika datang secara emergensi dan tidak bisa ditanyakan last meal-nya, maka diberikan obat yang mengurangi isi cairan lambung atau menurunkan motilitas dari lambung agar tidak terjadi regurgitasi. Sekian pemaparan materi tentang preoperatif medicine yang saya berikan. Terima kasih dan saya ucapkan mantra penganjali umat. Om Santi 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 Om.